Cek cek. Oke teman-teman, balik lagi di Kak Nyot Explore ya. Udah lama gak bikin konten, hampir setengah tahun ada ya. Terakhir sampai lupa konten terakhir tuh judulnya apa dan membahas apa. Oke, jadi lanjut lagi, semoga nanti kedepannya di Kak Nyot Explore akan lebih sering lagi bikin kontennya dan lebih semangat untuk explore kemana aja ya kemana aja lah. Oke, jadi untuk hari ini konten kita kali ini mungkin kita sekarang perjalanan ke Pari Bendolawang yang pernah aku review ya. Ini dari perempatan yang ke arah Saigon Waterpark ya, kalau tahu. Jadi belakang itu daerah Pasuruan ya. Pasuruan, kita tadi lewat dari arah Taman Dayu ya. Ini menuju ke arah Malang ya. Jadi nanti sebelum Malangnya kita akan di Lawang, di Pari Bendolawangnya ya, yang pernah aku review ya, buat lokasinya. Sekarang kita akan nunjukin atau review jalannya kalau dari arah Taman Dayu ke Malang ya. Jadi barusan tadi itu kita melewati perempatan Saigon Waterpark, itu tinggal lurus aja mengikuti jalan ke arah Malang. Jadi buat teman-teman yang baru gabung ya, supaya Nyotnya ini lebih sering bikin konten lagi, lebih semangat lagi, jangan lupa di subscribe ya, terus nyalain loncengnya supaya kalau di channel Kak Nyot Explore ada video baru, teman-teman bisa mantengin ya. Dan juga jangan lupa di share boleh lah ya, lebih banyak lagi yang gabung dan dukung Kak Nyot Explore. Oke, ini pertigaan. Kalau teman-teman ke kiri itu ke lupa sampai mana tuh ya, ntar lah tulis ke Bakti Alam ya, baru inget Bakti Alam. Jadi Bakti Alam lokasi sama, lokasi wisata juga, dan sering juga dibuat outbound. Kita ambil ke kanan dulu, sudah lumayan rame ya pagi ini, kendaraan besar maupun kendaraan ini ya, angkutan umum pribadi. Oke, jadi dari sini mungkin masih sekitar 15 sampai 30 menitan untuk menuju Pari Bendolawang. Jadi sambil ini ya, sambil kita OTW, sambil sedikit curhat nih, curcol ya, sedikit curcol tentang tunggangan kita, yaitu CB 150X yang udah kami pegang sekitar 1 tahunan ya, 1 tahunan. Untuk kilometer tuh, kalau teman-teman bisa lihat sudah menginjak di 20.000. Nggak tahu itu pemakaian normal atau di atas normal, tapi untuk rute yang biasa kita gunakan sih rute-rute daerah-daerah naik turun ya. Jadi kebanyakan ke
perbukitan aktivitasnya dalam 1 tahun ini. Jadi mungkin sedikit keluh kesah yaitu di kilometer kemarin ya sebelum menginjak di 20.000 ini, di sekitar 19 ribuan lah, 19 ribuan, 18 ribuan itu gear belakang dari orinya ya itu sudah habis atau sudah lancip, sampai seringkali kita ini ya lost gear ya, jadi rantainya loncat. Untung kalau kalau gear ori itu kan ada pelindung rantai ya, pelindung rantai. Kalau lost gear itu nggak sampai terjadi sesuatu yang terlalu parah lah. Jadi intinya nggak sampai kejepit atau terjepit rantainya. Jadi otomatis ya yang pasti harus diganti, dan nggak tahu itu normal atau tidak. Mungkin teman-teman ada yang pengguna CB 150X juga ya, itu mengalami kejadian serupa atau tidak. Maksudnya gear orinya itu dipakai lebih dari 1 tahun, atau memang 1 tahun sudah waktunya ganti. Kalau pemakaian kilometer sekitar sampai 18.000 ya, 18.000 atau 19.000 lah, itu teman-teman juga mulai ganti atau enggak ya. Kalau memang normal ya alhamdulillah lah ya. Tapi kalau memang di atas normal, karena memang ya pemakaian kita sendiri memang pemakaiannya di jalan yang agak naik turun ya, jadi ya bisa sedikit diwajari ya. Itu yang pertama untuk konten kali ini. Dan yang kedua, keluh kesahnya kakak dalam 1 tahun memakai CG 150X, yaitu saat mau mengganti yang namanya gear tadi ya, ganti gear head, otomatis larinya ke AHAS ya, atau bengkel resmi Honda, Kenapa? Karena memang sengaja cari bengkel ganti gearnya, cari bengkel yang resmi, karena taknya cari gear set yang ada pelindung rantainya ya. Bukan berarti di luaran gear seukuran CB 150X nggak ada, banyak bahkan banyak yang lebih bagus pun banyak juga, lebih mahal juga banyak ya. Tapi taknya cuman pengen tetap ada yang namanya pelindung rantainya. Jadi seketika kalau memang sudah waktunya ganti gear lagi, ataupun gearnya lagi kendor dan belum sempat setel rantai ya, itu aman. Apabila ada loncatnya rantainya itu aman, nggak sampai terjepit kalau ada pelindung rantainya. Makanya kayaknya cari gear setnya itu di AHAS, dan ternyata dari beberapa AHAS yang kayaknya samperin ya, ternyata banyak yang kosong gear setnya sampai akhirnya ya, karena memang gearnya juga terlalu parah, sering loncat
akhirnya terpaksa kaknya ganti ukuran gearnya dengan ukuran gear kepunyaan yang CB150R ya. Untuk lubang gearnya sama, cuman perbedaannya itu beda 1 biji. Kalau yang belakang beda 1 biji di bawah CB 150X ya. Jadi kalau nggak salah berapa ya, 47 apa CBE gitu. Kalau CB yang 150R itu selisih 1 biji 46 kalau ya. Jadi ya seperti itu. Dan alhasil untuk tarikannya pun jadi berbeda, atau mungkin setelannya ya, setelannya harusnya ngikuti ini ya, ngikuti setelan CB150R, tapi nggak tahu lah. Intinya setelannya masih setelan CB150X, nggak tahu itu beda atau sama yang R ya. Nah, perbedaannya itu di teriakan atau di nafasnya itu malah semakin pendek. Jadi mesin berteriaknya itu malah semakin cepat, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan sih, tidak berapa parah, cuman ya adalah perbedaan kepercayaan. Terus yang selanjutnya yaitu ada kelebihannya juga. Kelebihannya saat diganti ke gear yang CB150R itu ini cuy, apa namanya, untuk nanjak yang sebelumnya seharusnya kalau gear gede itu lebih enak. Jadi saat mengoper gigi, menambah gigi saat jalan tanjak itu seharusnya enak, sebelumnya ternyata tidak. Lebih enak gear yang sekarang, gear yang pakai ukurannya pakai CB150R, ukurannya segitu. Oke, ini tadi kita sampai di Pasar Lawang, ngobrol terus sampai lupa sudah sampai di Pasar Lawang ya. Setelah ini nanti ada tikungan ke kanan, tapi kita ambil yang kedua, tikungan keduanya. Jadi kalau tikungan pertama itu kalau nggak salah ke arah kebun tehnya ya. Terus kalau tikungan keduanya itu sama ke kebun teh juga, cuman nah ini ya ke arah kebun teh. Yang kedua juga sama, bisa ke kebun teh, tapi lu bentar. Kenapa pagi-pagi gini kok macetnya full total seperti ini? Kalau dilihat-lihat sih kemungkinan ada ini ya, apa namanya, suatu kejadian maksudnya mungkin ada kecelakaan di depan kelihatannya ya. Soalnya karena jam-jam pagi-pagi begini macetnya juga seperti ini. Macetnya baru di tikungan ke pertigaan kedua setelah Koramil, kalau dari Pasar Lawang ya. Kita belok ke kanan, macetnya pol.
sampai di kontraflow, sampai di kontraflow ya di daerah sini. Nggak tahu ada apa. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 11 Mei ya teman-teman. Kalau ada info 11 Mei pagi di daerah, mungkin di daerah Singosari itu ada kejadian apa, silahkan komen-komen di bawah. Oke, lanjut. Tadi kita tikungan pertigaan kedua yang ke kanan dari Pasar Lawang itu baru kita belok. Kalau tikungan yang pertama dari Pasar Lawang, tikungan pertigaan ke kanan pertama itu ke arah ini apa namanya, kebun teh. Nah, itu kita tembus ke kanan gitu. Tapi ke Paripendo ya, itu ambil yang pertigaan kedua. Jadi setelah Koramil pertigaannya ya, nanti kita naik ke atas, tinggal lurus saja untuk menuju Paripendo. Tuh sampai lali kabeh ya, karena macet parah, macetnya parah sampai ada mungkin 15 menit dari Pasar Lawang ke tikungan Paripendo tadi. Ya, jadi bentar lagi kita akan sampai. Kalau dia tidak dari situ tadi pertigaan itu, masuk lurus saja, nanti ada pelang ya seperti di tengah ini. Nah, di kanan ini Paripendo Lawang ya, tinggal diikuti aja arahnya. Jadi karena sudah dekat ya, banyak pelang-pelang yang menunjukkan. Nah, di daerah sini juga banyak juga tempat-tempat resto ya, tempat-tempat pemancingan, terus tempat-tempat nongkrong juga ada. Tapi ya nggak sebanyak di tempat lain, tapi ada lah ya. Jadi jalannya nggak seberapa besar, jadi mungkin cukup 2 minibus begini ya, 2 minibus berpapasan. Kalau bus besar masih mikir-mikir ya. Ya oke, jadi di sini kalau lurus itu masuk ke perkampungan, kita ambil ke kanan. Nah, naik dikit ini sama, sini juga sedikit masuk perkampungan gitu. Nah, di sini kita sudah dekat sekali. Tandanya ada sawah besar ini ya. Oke. Nah, terus ada apa ini, sekolah MI ya, ini kita lurus aja. Oke, Masjid Wali Songo. Nah, sini ada SMK Mutiara Harapan, itu pelan-pelan aja karena di depan kita ini ya, di sebelah kiri ini masuk ke wisata Paripendonya. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk konten kita kali ini cukup sekian dulu, karena ya lumayan lah, udah cukup agak lama. Nah, ternyata masih belum buka Paripendonya ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu teman-teman, nanti bisa masuk sini kalau motor ya. Ini Paripendo Lawang. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Jangan lupa bantu support, subscribe, like and share-nya. Thank you, kita ketemu on the next video. Bye bye.